Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mengapa Pak Bejo sudah tua tetapi masih kuat mencangkul? Karena Pak Bejo masih memiliki tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia dan hewan. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika dipaksa, tangan atau kaki Pak Bejo bisa mengalami cedera. Dari kegiatan Pak Bejo, yaitu mencangkul, di situ ada organ yang berperan adalah tulang dan otot. Tahukah anak-anak apakah itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ketika kita sudah mengenal apakah itu otot, lalu kita mengetahui apakah fungsi otot pada manusia. Yang pertama, dapat menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, dapat berjalan, mengangkat, atau memegang. Yang kedua, fungsi otot yaitu dapat menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, fungsi otot yaitu dapat mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ketika kita sudah mengetahui fungsi otot pada diri kita, saatnya kita mengetahui jenis-jenis otot yang ada pada tubuh kita. Terbagi menjadi 3 macam jenis otot. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Kita mempelajarinya satu persatu. Otot polos bekerja tanpa dikendalikan yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut saraf otonom. Sedangkan otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia yang bekerja di bawah kesadaran atau kendalinya. Dan yang ketiga, otot jantung berfungsi memompa jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa ada jeda istirahatnya. Dari ketiga yang Bu Guru jelaskan, di sini ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari bentuknya, jika otot polos itu gelondong, ujungnya meruncing. Kemudian pada bentuknya otot lurik itu panjang dan silindris. Pada bentuknya otot jantung itu panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Jumlah sel pada otot polos ada 1 terletak di tengah, sedangkan pada otot lurik banyak terletak di tepinya, pada otot jantung banyak terletak di tengah serabutnya. Cara kerja otot polos itu tidak dipengaruhi kesadaran, sedangkan otot lurik dipengaruhi kesadaran, dan otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran sama dengan otot polos. Gerak dan pertahanannya, otot polos itu bergerak secara lambat, otot lurik itu geraknya dengan cepat, otot jantung bergerak dengan teratur dan tidak cepat. Letak posisinya bagian usus otot polos, otot lurik melekat pada rangka, otot jantung terletak pada jantung. Berikut anak-anak letaknya otot-otot yang berada di tubuh manusia. Pada garis hijau itu otot lurik melekat pada rangka atau tulang. Pada garis ungu itu otot polos yang terletak pada saluran usus
saluran peredaran darah, bagian usus dan saluran kemih. Otot jantung terletak pada jantung. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal jenis-jenis otot dan letaknya di otot tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai cara kerja otot. Otot akan bekerja jika ada rangsangan dari saraf. Rangsangan menyebabkan otot berkontraksi, seperti memendek, menegang, dan mengembung. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang, sehingga bergerak. Jika tidak bekerja, otot akan mengendur. Keadaan ini dikatakan otot sedang istirahat, atau bisa dikatakan dengan relaksasi. Dilihat dari cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut otot antagonis dan ada yang disebut dengan otot sinergis. Adapun otot antagonis adalah otot yang cara kerjanya bersifat berlawanan. Contohnya otot bisep dan trisep pada lengan. Anak-anak bisa memperhatikannya pada gambar yang sudah tertera pada video berikut. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua tendon. Tendon itu anak-anak hubungan antar tulang dan otot yang melekat pada tulang. Sedangkan otot trisep itu adalah otot yang memiliki 3 tendon. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisepnya berelaksasi. Hal tersebut dapat menyebabkan lengan bawah bergerak ke atas. Sebaliknya, ketika otot bisep berelaksasi, otot trisep yang akan berkontraksi. Akibatnya posisi lengan bawah kembali ke keadaan semula. Kemudian yang contoh kedua ada gerak otot antagonis. Gerak otot antagonis dapat berupa beberapa gerakan. Yang pertama ada ekstensor atau gerakan meluruskan. Kemudian ada fleksor, gerakan membengkokkan. Yang kedua ada abduktor dan aduktor, di mana abduktor itu menjauhi tubuh, yang aduktor mendekati tubuh. Yang ketiga ada depresor dan elevator, bergerak ke arah ke bawah dan ke atas. Yang ketiga ada supinator dan pronator, menengadah dan pada otot sinergis, yaitu pasangan otot yang bekerja secara bersamaan. Otot sinergis terdapat beberapa organ. Yang pertama ada otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Yang kedua ada otot pronator yang menyebabkan gerak pronasi, yaitu menelungkupkan telapak tangan. Yang ketiga ada otot supinator yang menyebabkan gerak supinasi, yaitu menengadahkan telapak tangan. Sekian anak-anak pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar. Sampai ketemu besok di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.